Kalau di Kristen tidak bisa menambah, tidak bisa mengurangi. Kau tambahi, seolah-olah tanak itu ada, nggak bisa. Terus kau bilang, Rabi ini mengatakan begini begono. Apakah kau anggap Rabi itu jadi nabi? Apakah dia nabi ke-26? Sehingga kau harus percaya ucapan Rabi? Kafirlah orang yang percaya kepada Rabi. Karena ada itu ayat di dalam Al-Quran. Kalian tidak boleh percaya kepada orang Yahudi. Rabi itu kan Yahudi. Pemimpin agama Yahudi. Kenapa kalian percaya? Saya heran. Nah, sekarang saya masuk ke Bible dulu. Kamu mengatakan bahwa Ruach Kodesh itu tidak ada diperkenalkan Musa. Tuhan Allah yang berjalan-jalan di taman itu pada waktu hari sejuk. Tuhan punya kaki coy, berjalan-jalan. Kejadian 3 ayat 8 ya. 2 Raja-Raja 19:16. Sedangkanlah telingamu ya Tuhan dan dengarkanlah. Bukalah matamu ya Tuhan. Tuhan punya mata ya. Meskipun saya bukan mujassimah ya, ini hanyalah saya menampilkan perspektif Yehudot. Keluaran 13 ayat ke-16 ya. Hal itu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi lambang di dahimu, sebab dengan kekuatan tangannya Tuhan membawa kita keluar dari Mesir. Sebetulnya Allah itu adalah ada, dan Allah itu bukan roh, tetapi laisa kamislihi sayun. Tolong pahami Bang Rudi, Anda sudah menyadari bahwa Roh Kudus tidak pernah dikenalkan sebagai objek penyembahan. Tidak pernah ada bunyi yang mengatakan nahnu Elohe nahnu Yodhevafe Weruah Hakodes Eloheha. Tidak pernah ada ayat itu. Tidak pernah Musa tahu kalau Roh Kudus itu Tuhan. Lalu kenapa kalau Tuhan itu berawal dan tidak ada yang mengakhiri, kemudian tiba-tiba di dalam perjanjian baru Roh Kudus jadi Tuhan? Ini yang harus kemudian kita berpikir dengan jernih. Kenapa Roh Kudus itu menjadi Tuhan? Sedangkan Musa tidak pernah mempertuhankan Roh Kudus. Bahkan tidak pernah ada satu diksi, satu nama Roh Kudus di dalam Torah. Bisa dicek. Begitu. Kalau di dalam Sefer Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz, kemudian di situ ada Feruah Elohim rahafat al-lefene, roh Elohim melayang-layang di atas air. Ingat, saudara ketik di Google itu ya, studi kata Elohim. Ibu Rita Wahyu di dalam sarapan pagi biblikalnya mengatakan Elohim itu bukan hanya Tuhan. Elohim itu bisa bermakna para hakim. Elohim itu bisa bermakna malaikat. Makanya di dalam Sefer Bereshit pasal ke-1 ayat kedua, ruah Elohim di situ adalah Gabriel. Gebrael. Gebra pelindung, Eloah, pelindungnya Allah, Gabriel. Begitu Bang Rudi. Terima kasih. 9:30, puas tidak puas, selesai ya. Saya juga harus pulang, soalnya malam. Oke, sekarang giliranku. Ya, Nandar, di dalam perspektif Kristen, di Wahyu 22 ayat 18-19, kau tidak boleh menambahi atau mengurangi isi kitab suci. Yang kau sebutkan itu adalah akulah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Tidak ada Ismail di sana. Sementara di Al-Quran dikatakan Allah Abraham, Ismail, Ishak, dan Yakub. Itu sudah berbeda, ya, ditambahi. Jangan kau sama-samakan. Itu yang pertama. Yang kedua, kau tidak jujur, Nandar. Tidak ada sekalipun Musa mengucapkan Allah SWT. Dadah. Kau tidak jujur orangnya. Kau laku jujur. Memang tidak ada diucapkan Musa Ruach Kodesh. Tidak ada. Demikian juga Allah SWT takkan pernah diucapkan Musa. Tetapi kalau cocokmologi, ya. Kau bilang Yehova, Elohim, itu adalah ini. Tidak. Kalau kau bilang 9 Asmaul Husna, kau cari di Taurat itu, ada tidak Asmaul Husna 99 itu? Dituliskan. Ya kan ada. Asmaul Husna itu bagaimana? Itu kan diambil-ambil orang. Ini arti ini. Tidak ada langsung tertulis 99 nama. Gak ada itu. Di Quran pun tidak tertulis 99 nama. Tetapi diambillah. Oh ini artinya Tuhan Maha ini segala macam. Dengan 20 sifat.
Kau tidak boleh berbohong, Nandar. Kau sudah berbohong kepada orang. Kenapa saya katakan kau berbohong? Semua yang kau sebutkan tidak ada satupun kalimat A di depannya. Tak ada satupun. Tidak ada satupun Allah SWT tak ada. Andai kata Musa benar-benar di Torah ada Allah SWT, takkan berubah nama itu ketika kepada Nabi Isa. Bahkan ketika kepada Nabi Muhammad akan berubah. Tetapi karena kau pembohong, kaunya yang berbohong ya, bukan kitab suci ku bilang. Karena kau pembohong, agar Tuhan yang kau sembah betul ada di dalam Musa, kau paksakan. Itu nggak bisa, Nandar, terlalu kau paksakan. Musa tidak pernah mengenal Allah SWT, titik. Karena Allah SWT itu sebutan dalam bahasa Arab. Allah sendiri sudah berkata, aku datang kepada kaumnya dengan bahasa kaumnya masing-masing. Jadi jangan kau coba-coba mengelabui seluruh dunia ini, nggak bisa. Musa tidak mengenal yang namanya Allah Subhanahu wa taala, titik. Apa buktinya Musa tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala? Buktinya adalah bahwa Ka'bah lebih dahulu ada daripada Baitul Maqdis. Musa tidak pernah sujud ke arah Ka'bah. Kenapa? Nenek moyangnya lah ya Ibrahim yang mendirikan Ka'bah dengan Ismail. Artinya Musa apabila mengenal Allah SWT, pasti Ibrahim mengatakan, ini tempat ini adalah kudus, Ka'bah. Karena diperintahkan Allah SWT bahwa Ibrahim harus melaksanakan di sana ibadah suci. Apakah Musa pernah melaksanakan itu? Tak pernah. Jangan kau katakan, loh itu kan dulu di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis pun belum ada zaman Musa itu. Belum dijadikan tempat itu. Karena Musa baru memimpin orang dari Mesir keluar menuju tanah Kanaan. Itu harus kau tahu fakta sejarah. Ketika Musa juga bertemu dengan Elohim itu atau Yahweh atau Yehova, tidak menggunakan bahasa Arab. Sehingga kalimat Allah SWT tak pernah ada, SWT tak pernah ada itu. Tak kenal Musa. Kemudian masuk lagi berganti sampai seluruh nabi. Sampai kepada Isa tidak juga mengenal namanya Allah SWT. Dan itu. Tetapi di Al-Quran, kalau kamu mengatakan, wah ini kenapa Roh Kudus muncul kemudian? Saya juga akan bertanya, kenapa Allah SWT muncul 610? Kemana selama itu? Dari Adam sampai 610. Di mana Allah berada? Karena tidak sekalipun Nabi menyebut nama Allah. Allah SWT, Allah SWT. Tidak ada itu. Karena Nabi-Nabi keturunan Yahudi tak mengenal Allah SWT. Apa buktinya mereka tidak mengenal Allah SWT? Yang pertama didirikan adalah Mekah, Ka'bah itu. Harusnya Yahudi sujud ke arah Ka'bah. Ya, karena itu adalah tempat suci yang didirikan Ibrahim, nenek moyangnya si Musa. Tetapi tidak sekalipun Musa sujud ke arah sana. Dan kemudian, kalau kau ambil dari tanah, apakah tanah Allah SWT yang menurunkan? Sementara Allah SWT mengatakan Taurat, bukan tanah. Itu sudah berbeda. Pembuktian yang mau kau lakukan tidak ada yang bisa masuk. Tak ada yang bisa masuk dari situ. Karena Allah SWT di dalam Al-Quran tidak pernah mengatakan tanah. Tetapi dikatakan Taurat. Satu ayat pun tak ada di dalam Al-Quran mengenal tanah. Yang kau tambah-tambahi. Kalau di Kristen tidak bisa menambah. Tidak bisa mengurangi. Kau tambahi. Seolah-olah tanah itu ada. Nggak bisa. Terus kau bilang. Rabi ini mengatakan begini begono. Apakah kau anggap Rabi itu jadi nabi? Apakah dia nabi ke-26? Sehingga kau harus percaya ucapan Rabi? Kafirlah orang yang percaya kepada Rabi. Karena ada itu ayat di dalam Al-Quran. Kalian tidak boleh percaya kepada orang Yahudi. Rabi itu kan Yahudi. Pemimpin agama Yahudi. Kenapa kalian percaya? Saya heran. Nah, sekarang saya masuk ke Bible dulu. Kamu mengatakan bahwa Ruach Kodesh itu tidak ada diperkenalkan Musa. Belum naik ke Gunung Horeb itu.
Saya share screen dulu. Biar pandai kalian membedakan. Ini Mazmur. Ya. Ayat 11. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Dan jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ingat. Di sana dijelaskan roh yang kudus ada di dalam dirinya si Daud. Itulah sebabnya Daud mengatakan, jangan ambil dari dalam diriku. Itu Roh Kudus. Kalau yang bertemu dengan Musa memang bukan Roh Kudus. Karena tidak di dalam diri, tetapi hadir langsung di hadapan Musa. Suara itu didengar Musa langsung. Ngerti ya maksudnya? Contoh, ketika aku berhadapan dengan orang, aku bilang, Dek, kau jangan ini, dia melihat wajahku langsung. Tetapi ketika kami berjauhan, aku telepon dia hanya mendengar suaraku. Maka dia bilang, suara si Rudi katanya. Atau apa namanya, telepon si Rudi datang, telepon si Rudi datang padaku. Loh, kemarin kok tidak ada ditulis telepon? Ya karena dia bicara langsung, nggak pakai telepon. Paham ya? Itulah sebabnya Daud dalam ayat ini jelas mengatakan, jangan ambil rohmu yang kudus yang ada dalam diriku, yang ada padaku. Artinya Roh Kudus itu ada pada diri setiap manusia yang percaya. Sementara Roh Allah yang melayang-layang di Kejadian 1 ayat 2, itulah yang hadir kepada si Musa. Dalam bentuk apa? Tiang awan, tiang api, semak berduri. Langsung hadir dan berbicara di situ. Beda dengan kayak kami sekarang. Kami tidak ada lagi Tuhan. Mana Tuhan? Tidak ada. Tapi di dalam hati kami itulah Roh Kudus. Jadi sudah paham ya membedakan Roh Kudus dengan Roh Allah. Roh Allah yang di Kejadian 1 ayat 2 itu adalah roh yang bisa hadir. Langsung. Tatap muka. Roh Kudus adalah yang di dalam diri manusia itu sendiri. Maka Musa tidak akan pernah menuliskan Roh Kudus. Karena Tuhan tidak di dalam dirinya. Hadir tetapi langsung. Bedakan ya. Jadi tidak ada Tuhan menyampaikan firman di dalam hati si Musa. Kayak kami sekarang kan kami dengar suara Tuhan, kami bilang. Tapi dalam hati. Musa tidak begitu. Musa langsung Tuhan datang berbicara langsung kepada dia. Hai Musa, tanggalkanlah kasutmu. Itu bicara langsung, ketika langsung. Berbeda dengan si Daud bilang, jangan kau ambil Tuhan rohmu yang kudus dari dalam diriku. Nah itu mengatakan hal itu ya. Ya saya pun mengatakan demikian. Jadi apakah ketika tidak ada di Torah langsung jadi Daud ini tidak menjadi nabi atau raja? Ya saya tidak menjadi nabi atau raja. Tidak, dia tetap nabi dan tetap juga raja. Jadi kalau aku bilang sudah tahu perbedaannya, kenapa zaman Musa tidak tertulis Roh Kudus? Karena Tuhan mengutus rohnya langsung kepada Musa. Berbicara, hai Musa, dan segala macamnya. Semoga kau paham apa yang aku maksud. Nah sekarang, menjawab 1 Samuel yang kau bilang itu tadi. 1 Samuel, sebentar. 1 Samuel, berapa tadi itu Nanda? 1 Samuel 16 apa 15 ya? 1 Samuel, tunggu dulu. 16. Ya, 1 Samuel 16. 16. Siap. 1 Samuel 16. Ini. Tolong dibukakan share screen-nya. Inilah hebatnya Bible. Mampu dia menjawab. Tidak perlu aku merujuk kitab sucimu. Di Bible ada semua jawabannya. Apa ini putar-putar lama kali. Sini, ku bantu kalau lelet Bang Rudi. Ya, Kolian tolong dibantu Kolian. Nah, dari tempatmu aja, Aku yang Ya, buka Samuel Bible-nya. 16. Oke. Ya, bacakan langsung. Berapa Bang Rudi? 1 Samuel 16. Udah? Ayat berapa? 15 dan 16. Oh, punya aku sudah bisa. 1 Punya Samuel aku, 16. Dah? Ayat 15. 16. Silakan. Ya. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Roh di sini huruf kecil ya. Baiklah Tuanku, memintakan hamba-hambamu yang depanmu ini mencari seorang pandai kecapi. Oh bukan, ini dari nomor 14. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Perhatikan ayat 14.
Di depan dituliskan roh Tuhan dengan huruf besar, roh Tuhan. Di belakang dituliskan roh jahat, rohnya kecil. Ingat ya, roh jahat dan roh Tuhan. Jadi, bagaimana menjelaskan hal ini? Tolong buka Ulangan 32 ayat 17. Ulangan 32 ayat 17. 32 ayat 17. Nah, dikatakan di situ, mereka mempersembahkan korban kepada roh-roh jahat yang bukan Allah, Allahnya huruf besar, kepada Allah huruf kecil yang tidak mereka kenal. Allah huruf kecil lagi, Allah baru yang belum lama timbul, yang kepadanya nenek moyangmu tidak gentar. Ingat ya, Ulangan lebih dahulu daripada Samuel. Paham? Jadi Ulangan sudah menjelaskan Samuel itu, bahwa si Saul sudah ditinggalkan Tuhan. Kenapa si Saul ditinggalkan Tuhan? Karena si Saul sudah pergi kepada roh-roh jahat. Siapa roh-roh jahat itu? Itu adalah roh-roh Allah. Allah yang mana? Allah yang bukan Allahnya Israel. Ini Ulangan 32 mengatakan, mereka mempersembahkan korban kepada roh jahat yang bukan Allah. Ingat, kepada Allah, Allah juga sebutannya. Karena apa dibilang Allah tetapi huruf kecil? Karena itu sesembahan orang yang tidak mereka kenal. Allah baru yang belum lama timbul, yang kepadanya nenek moyangmu tidak gentar. Jadi si Saul waktu itu sudah ditinggalkan Tuhan. Tuhan tidak memilih Saul lagi. Itulah sebabnya Saul pergi ke tukang-tukang tenung, peramal-ramal, memanggil roh Samuel. Ada ayatnya itu, nanti dipanggilnya roh Samuel ya. Pada akhirnya ditinggalkan Tuhan, tidak mau lagi Tuhan berada dekat Saul. Maka datanglah roh-roh jahat. Roh-roh jahat ini siapa? Roh-roh Allah. Allah yang mana? Atau Tuhan lah kita bilang. Kalau Allah nanti dikira Allah SWT ya. Allah, Tuhan lah kita bilang. Tuhan mana? Tuhan yang bukan Tuhannya orang Israel. Kan banyak Tuhan-Tuhan. Belsazar atau siapa ya? Banyak itu disembah-sembah oleh mereka ya. Nah, ini harus dipahami bahwa ketika kita masuk ke Samuel 1 ayat 16, jelas dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih sebagai raja. Jadi Saul tidak dipilih Tuhan. Ditinggalkan Tuhan. Tuhan pergi dari dia, maka masuklah Tuhan-Tuhan lain, roh-roh jahat itu. Dasarnya sudah ada bilangan. Bilangan lebih dahulu ada daripada Samuel. Jadi apa yang tertulis di kitab bilangan itu, itulah yang diimplementasikan kepada kitab Samuel. Nah, jangan pasang lagu dong, nanti kena strike gitu lagi. Kacau. Nah, sekarang saya lanjutkan. Ini tadi dibilangnya jadi Tuhan roh jahat. Sekarang kamu mengatakan bahwa Tuhan itu bukan roh. Tetapi apa kamu tidak tahu? Kamu bilang karena Tuhan itu punya tangan, punya kaki, berjalan di Kejadian 3 di taman berjalan. Kamu tidak sadar. Kalau dibuka surah 38 ayat 75. Di sana juga dikatakan dengan kedua tanganku, kata Tuhan dia menciptakan si Adam. Kenapa kau tidak mau tunduk iblis? Apakah Tuhan juga punya tangan? Zat itu. Tidak boleh kau menyimpulkan seperti itu. Tetapi kalau kami jujur mengatakan bahwa Tuhan yang kami sembah itu serupa dan segambar dengan kami. Saya nggak takut mengatakan itu. Tuhan kami punya tangan, punya mata, punya telinga. Normal seperti kami, cantik, ganteng. Tetapi saya nggak tahu Tuhan yang kau sembah. Di surat 38 ayat 75 dikatakan dengan kedua tangan, artinya mempunyai dua tangan. Agar tidak seperti manusia, bisa jadi tangannya panjang sebelah, pendek sebelah, kita nggak tahu. Penting tidak seperti manusia. Tangannya 6. Penting tidak seperti manusia. Kalau tidak seperti manusia. Telepon matikan dulu. Nanti nyusul. Nah, nanti nyusul. Okay. Oh ya, sorry. Matikan. Gitulah. Karena dia tidak serupa manusia. Kalau kami serupa manusia ini yang mengambil rupa Tuhan.
Kalau di Quran dikatakan tidak serupa manusia. Ya silakan kau gambarkan gimana tangan Tuhan. Bagaimana Tuhan juga di atas arsy, di atas air. Jangan kalian bilang Tuhan lebih besar dari air. Tidak. Air lebih besar. Kenapa? Dia bersemayam di atas air. Arsy itu kan di atas air. Artinya arsy itu lebih kecil dari air. Air yang lebih besar. Kalau kau merujuk ke situ. Tuhan Maha mendengar. Asmaul Husna. Coba kau jelaskan itu semua kayak sifat manusia. Kan tidak demikian. Memiliki 20 sifat. Satu saja berkurang, itu bukan Allah SWT. Paham gak kalian? Dari dulu, kawan-kawan pendebat muslim tidak paham apa itu Asmaul Husna. Tunggu ku bukakan sebentar ya. Asmaul Husna. Asmaul. 99 nama Tuhan ya. Biar kalian paham. Sebentar ku share. Ini Asmaul Husna 99 arti nama baik Allah SWT ya 99. Nah, sebentar aku bukakan dulu ya. Mana ini? Nah, inilah 99 itu. Ar-Rahman yang mengasihi. Sekarang aku tanya kau. Kalau kurang satu, apakah itu Allah SWT? Tidak. Satu saja kurang dari 99 ini. Artinya dia bukan Allah SWT. Artinya ke 99 sifat ini tidak boleh kurang satu. Tidak boleh lebih satu. Tetapi di sini kalau kita baca Quran bahwa Allah adalah yang menyesatkan. Ada nggak di sini menyesatkan? Ku buka dulu ya. Ada nggak menyesatkan? Maha menyesat, maha sayang, merajai, maha suci, menjadikan pemerkasa, kegagahan, pencipta, melepaskan, membentuk rupa, mengampun, menaklukkan segala, pemberi kurnia, rezeki, rahmat, mengetahui, menyempitkan lapangan, merendahkan, meninggikan, memuliakan, menghina, mendengar, menetapkan, melembut, mengenal, penyantun, agung, pembalas budi, pemelihara. Tak ada di sini bilang maha penipu. Kan ada itu menyesatkan, menyesatkan ya, maaf ya. Ini menyesatkan, tak ada. Dia memilih orang yang mau disesatkan, artinya kan maha di situ. Tidak ada yang ini. Maaf pemaaf, pengasih, pengasang, perlawanan, keadilan, kumpulkan, kaya, beri, kemudian. Nah, itu kurang satu. Kenapa tidak dimasukkan di sini? Aku pun heran. Kan ada ayatnya bahwa dia akan menyesatkan siapapun yang dipilih. Nah, jadi dari sini orang harus paham bahwa 99 nama ini terikat kepada Allah SWT. Kurang satu itu bukan Allah SWT. Apalagi kurang 10. Itu Tuhan-Tuhan lain, bukan Allah SWT. Boleh dikatakan, ke 99 sifat ini, bergantung, Allah pun tergantung kepada itu. Karena kurang satu nggak bisa. Apalagi kurang 2, kurang 3, sampai kurang 5 pun nggak bisa. Kan demikian. Nah, sekarang kita lihat lagi mengenai, saya masuk dulu ke Bible lagi. Biar kita lihat. Aduh. Nah ini. Lama banget. Kenapa? Udah mau tidur? Udah mau tidur kan, Nandar? Bang Rudi paham Asmaul Husna banget nih. Keren. Ya, sebentar. Tunggu dulu, jangan diganggu. Lagi konsentrasi aku, jangan lupa. Sebentar ya. Ruah Kodes itu, kalau kau lihat artinya, Nandar, tidak ada malaikat. Ruah roh Kodes itu bukan malaikat ya. Sekarang ini Daniel. Buka kitab Daniel ini, Daniel 4 ayat 18. Inilah baru yang kau bilang tadi, Nandar. Apa itu? Disinilah baru kau bilang roh itu ruah para dewa yang kudus. Ini dia, Kadias, Holy Spirit. Yang kedua dibilang angel. Jadi kalau kau ini ada ini. Kau lihat di layar apa ya? 606922. Kecil, Bang Rudi. Kontrol plus, biar gede, kontrol plus. Ini roh, ruah, ini
Kudusnya di sini tidak Quades lagi, tapi Quodias ini apa ini Aramiknya? Maaf, kurang pandai. Di sini dikatakan angel. Itu kan malaikat. Ya, angels, saints, banyak malaikat ya. Angels. Yang ya, itulah kira-kira Sudah belum? Nah, tunggulah, sabarlah. Nanti kau pun penutup, kasih aku hanya 5 menit aja nanti. Nah, dari situ Nandar, kalau kamu bilang Roh Kudus itu adalah apa namanya dia, malaikat Jibril, menurut kitab Daniel itu adalah malaikat para dewa, bukan malaikat Elohim itu. Sebentar, paham ya? Kalau menurut Daniel tadi loh, saya tidak mengatakan dari Al-Quran. Kalau dari Al-Quran, Roh Kudus memang Jibril. Dan anehnya, di dalam perjanjian lama atau Torah itu pun mana ada disebutkan Jibril. Sedangkan Rohul Kudus aja tak ada, apalagi Jibril. Ngawur enggak aku? Torah kamu akui tidak ada Roh Kudus. Kenapa tiba-tiba di Al-Quran ada Roh Kudus? Dan diberi nama itu Jibril. Kamu harus bisa menjelaskan itu, Nandar. Oke, aku jelasin. Sudah belum? Tunggu dikit lagi. Sebentar, lagi. Kau ini tulang. Tunggu, 2 menit lagi, 2 menit lagi. Ya. Di dalam perjanjian lama sama-sama kita akui di Torah tidak ada Roh Kudus. Sementara di Al-Quran dikatakan apa? Allah tidak bisa berbicara langsung. Harus ada tabir. Maka Allah mengutus yang namanya Jibril. Artinya kalau tanpa sadar kau pun mengakui Jibril tidak pernah ada di zaman Musa. Sekarang kau jawab, apakah Jibril ada di zaman Musa? Silakan. Dah, kalau gini. Terima kasih. Ya, saudara. Goldian gambarnya dikecil.